Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendo dan masih di channel sama juga, yaitu Ken Injeksi. Sobat-sobat sekalian, pada video kita kali ini di depan kita sudah ada satu bos pom dari Toyota Reno 14B atau biasa dikenal juga Toyota Reno 115. Ini gejalanya adalah mesin tidak bisa hidup, ya, itu penyebabnya. Dan sudah kita bongkar ini ya, meskipun belum semua. Ini tinggal fit pump sama timing device atau timer advance yang belum kita bongkar karena sudah ketahuan penyakitnya. Ini setelah kita bongkar bisa dibilang sudah lumayan parah untuk bos pomnya ini. Yang pertama ini seperti biasa, ini sudah sering saya ulas di video-video sebelumnya. Drive shaft atau as ya, ini sudah aus. Jelas ya, ini sangat jelas sekali. Oke. Ini aus, kemudian ini complete juga. Ini bisa dilihat. Ini salah satu penyakit khas dari Toyota 14B, as complete. Berikut ini yang kopling, cross koplingnya ya. Ini tidak selalu sih, karena yang lebih sering kena adalah as dan juga complete-nya ya. Tetapi beberapa juga ditemukan untuk kopling ini, cross koplingnya sudah kena juga. Gejala yang ditimbulkan dari keausan pada drive shaft atau as dan juga complete ini adalah suara berbet ketika kita angkat gas sampai tingginya dengan ada asap putih di knalpotnya ya. Ini dikarenakan top yang sama aja berubah ya. Jadi ini telat untuk penginjeksiannya karena ada keausan ini, atau biasa kita bilang nyelah ya. Jadi ada keterlambatan untuk penginjeksian bahan bakar ke ruang bakar. Itu yang mengakibatkan timbulnya suara merebet sekaligus asap putih di knalpot. Oke. Kemudian ini untuk peluncur rotor headnya gini ya. Ya, mudah-mudahan sobat bisa melihatnya dengan jelas. Ini sudah aus. Oke. Nah, ini sudah aus ya. Yang kita cek adalah bagian yang di atas cekungan ini ya, kanan kiri ini. Ini adalah tempat untuk kontrol sleeve-nya ya. Jadi di sini ada keausan, ada kebocoran. Gejala yang ditimbulkan adalah start panjang dan juga kecil mati atau idle-nya yang tidak bisa normal, jadi harus dibesarkan. Ini kalau kita dorong mesin akan hidup dengan mudah ya. Tapi ketika kita gunakan dinamo start seperti biasanya, proses penghidupan mesin akan menjadi lebih panjang ya. Kecuali jika kita gunakan dinamo starter dengan voltasenya kita rubah menjadi 24 volt ya. Ini kalau menggunakan dinamo starter 24 volt hidup bisa lebih mudah karena putarannya lebih kencang dari yang 12 volt ya. Tapi untuk idle-nya tetap tidak bisa ya, tetap mati ya. Nih. Oke. Untuk masalah yang sebenarnya kenapa mesin mobil ini tidak bisa hidup adalah ini. Ada yang kurang ya di sini. Oke, benar sekali. Pen yang ada di sini ini patah. Ini patahannya. Seharusnya seperti ini. Bisa dilihat. Itu seharusnya seperti ini ya, complete ya. Ini ada pennya. Ini yang akan berhubungan dengan kaki pelunyer rotor head
seperti ini. Nah, seharusnya seperti ini ya, menggerakkan plunger sesuai dengan putaran mesin. Oke. Tetapi ini yang terjadi adalah ketika mesin berputar, kita start, ini hanya cam plate yang berputar dengan benar, sedangkan untuk plunger dari rotor head ini tertinggal sehingga topnya tidak bisa benar ya. Ini topnya berubah sehingga pendistribusian bahan bakar tidak bisa sesuai dengan fairing ordernya. Ini yang mengakibatkan mesin menjadi tidak bisa hidup. Oke, ini bisa dilihat seharusnya ketika plunger dari rotor head ini kita putar, cam plate akan ikut berputar ya. Oke, ini cam plate tetap terdiam. Oke, bisa dilihat itu pennya bergerak. Ini yang mengakibatkan mesin tidak bisa hidup. Oke, tuh saya bilang udah lumayan parah untuk kerusakannya. Yang pertama adalah cam plate, maaf ini cam plate-nya, kemudian drive shaft atau asnya, dan ini plunger rotor head-nya sudah aus. 3 komponen sudah terlihat harus diganti. Sedangkan ini untuk kontrol shaft atau as gasnya sudah lumayan, ini ada keausan. Ini akibat yang ditimbulkan adalah munculnya rembesan atau kebocoran dari gas bospom. Akan coba kita gunakan cam plate yang belum patah. Oke, ini contoh cam plate yang masih bagus pennya. Kita masukkan. Ya, kita putar plungernya. Nah, seharusnya seperti ini. Ini contoh yang seharusnya. Ini pennya masih utuh, belum patah. Untuk cam plate-nya Rhino 14B menggunakan cam plate nomor 1919, sedangkan untuk drive shaft ini nomor 9. Jelas ya, itu nomornya 9. Kemudian untuk rotor head-nya ini 124 ya. Itu nomor rotor head-nya 124 dengan diameter 12 mili. Ini nomor pumpnya atau nomor pompa. VE tipenya bospom tipe VE 4 silinder 12F 12 mm untuk diameternya. Kemudian RND ini, R adalah red yang berarti putaran kanan. Oke, dan ini kontrol valve atau regulating valve. Ini bagus untuk piston. Ini tidak macet. Oke. Ini lumayan dalam. Tinggal nunggu owner karena ini masih ditinggal ya. Agar owner tahu apa saja kerusakan yang terjadi pada bospomnya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini video kita kali ini mengenai bospom 14B ini ya. Semoga bermanfaat sobat-sobat sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, karena hanya dengan itu saja sobat-sobat sudah bisa membantu channel ini terus berkembang ke depannya. Saya Kendu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.